Dap San Sab Tub, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus. Hari Minggu Prapaskah 2A 5 Maret 2023. Umat Allah dalam Kristus, santapan sabda hari Minggu ini dari kitab Kejadian, Mazmur, surat kedua Paulus kepada Timotius, dan Injil kabar gembira Matius. Apa yang Allah katakan dalam kitab Kejadian? Secara tiba-tiba Allah menampakkan diri kepada Abram, namanya belum Abraham, sebuah nama yang berarti seorang bapa atau tuan yang kaya dan terhormat. Tidak disebutkan bahwa Abram sudah mengenal Yahweh Allah Israel. Tetapi begitu bertemu, Allah berikan 3 janji: tanah, keturunan, dan berkat. Dan Abram ikut semua yang Allah sampaikan kepadanya, walaupun pemenuhan janji-janji itu sepertinya tidak datang-datang juga. Abram berpegang teguh pada janji itu, karena sebelumnya manusia sudah tidak mengikuti perjanjian Tuhan dengan menghancurkan semua hubungan dengan Allah, sesama, dan alam semesta yang diwakili ular. Dengan itu manusia menghancurkan diri, sesama, dan alam ciptaan Allah. Kini Allah menciptakan baru lagi. Abram ikut dengan setia, maka akhirnya nama Abram diubah menjadi Abraham. Ab artinya bapa, Ham artinya bangsa yang percaya kepada Allah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Kejadian ditanggapi Mazmur. Sesudah manusia mendatangkan kehancuran menyeluruh, Allah memenuhi dunia dengan kasih setia, yaitu semua kebaikan yang Allah berikan dengan cuma-cuma, bukan karena jasa manusia. Allah menyayangi keadilan dan hukum, sehingga membantu manusia melaksanakan hukum dalam keadilan. Israel tetap berharap kepada Tuhan yang menolong dalam semua kesulitan yang dialami. Apa yang Allah katakan dalam kitab Kejadian ditanggapi Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Matius. Yesus sudah berkarya mewartakan Injil kabar gembira dan melakukan semua perbuatan dengan daya luar biasa, dinamis, dan sedang menyiapkan diri untuk karya yang paling besar, yaitu menyelamatkan manusia dengan mati di salib. Yesus membawa 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ke atas gunung kemuliaan. Di situ Yesus mengalami kemuliaan kebangkitan. Dan sesudah itu Yesus mau turun dari gunung kemuliaan itu untuk naik ke bukit penderitaan dan kematian, dan untuk ditinggikan dalam kemuliaan kebangkitan. Di dalam Yesus terpenuhi Taurat, Musa, dan nabi-nabi, Elia. Dan Bapa akui bahwa Yesus itu anak kesayangan dan sekaligus anak manusia, satu dan yang paling penting di antara manusia, yang hendaknya didengarkan oleh semua manusia. Apa yang Allah katakan dalam kitab Kejadian ditanggapi Mazmur dan dipenuhi dalam Injil Matius, dihidupi Paulus bersama anaknya Timotius. Yesus sudah menderita dan menebus manusia, maka Paulus mengundang juga anaknya dan semua pengikut Kristus untuk menerima kasih karunia, yaitu pemberian cuma-cuma, yaitu turut menderita bagi Injil Tuhan dengan kekuatan Allah. Dengan itu, Kristus penebus dan penyelamat itu datang untuk mematahkan kuasa kematian dan memberikan hidup yang tidak akan binasa. Allah memberi santapan sabda Allah kepada kita. Allah datang memberi kita janji kasih karunia, keselamatan,
semata-mata karena kebaikan Allah, bukan karena kita layak menerimanya. Kita juga menyaksikan kemuliaan Yesus yang mengundang kita untuk turut bersama Yesus di jalan salib, supaya kita hidup sesuai dengan Injil yang Yesus wartakan, dan minta kita juga wartakan kepada semua orang bahwa kita menerima penebusan dan penyelamatan jiwa dan badan. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus sendiri, seperti Allah memberi janji dan kasih karunia, termasuk memberi makan umatnya di waktu kelaparan. Begitu juga Yesus menjanjikan untuk memberikan kita kemuliaan kebangkitan dan kepenuhan karya penyelamatannya untuk semua kita anak-anak Allah yang menerima dan mendengarkan sambil terus setia mengikuti Yesus, anak kesayangan Bapa. Umat Allah dalam Kristus, demikian.